Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan video kali ini. Izinkan saya ingin sedikit berbagi informasi mengenai penggunaan KBLI untuk penginputan pada OSS LBA ini. Oke teman-teman, untuk mengetahui jenis KBLI yang akan kita inputkan ke dalam OSS ini nanti, jika teman-teman tidak memiliki file KBLI 2020 dalam bentuk PDF file yang bisa di-download melalui Google, di halaman OSS LBA ini kita bisa memanfaatkan fitur informasi dari OSS untuk kita bisa mengetahui nomor KBLI yang akan kita gunakan beserta dengan parameter-parameter usaha yang telah disetting atau telah ditanamkan ke dalam sistem OSS ini. Oke, kita langsung saja. Kita bisa melihat di bagian informasi ini ya teman-teman. Namun sebelumnya kita belum masuk atau login ke dalam sistem OSS. Jadi ini adalah tampilan beranda di halaman OSS itu sendiri, di mana di sini ada menu beranda, informasi, regulasi, panduan, dan atau kontak. Nah, untuk mengetahui informasi KBLI-nya, kita klik saja di bagian informasi ini. Kemudian di sini ada banyak sekali, namun kita langsung ke menu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020. Langsung saja diklik. Oke, selanjutnya di dalam sistem OSS LBA ini sudah dikelompokkan KBLI berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa memilah atau memilih sektor usaha untuk KBLI yang akan teman-teman pilih nantinya. Di sini kita ambil contoh. Misalkan kita ambil contoh untuk KBLI jenis perdagangan. Di bagian G kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada kolom pencarian teman-teman. Untuk lebih spesifik kita bisa mengetikkan kode KBLI yang akan kita cari informasinya. Misalkan saja kode KBLI untuk perdagangan besar 4620. Ini KBLI 4 digitnya. Kemudian sistem secara otomatis akan menampilkan berbagai macam KBLI dengan nomor 4 digit nomor KBLI tersebut. Sini ada 46201 perdagangan besar padi palawija, 46202 dan sampai 46209. Misalkan saja nih 46202 perdagangan buah yang mengandung minyak, kita klik ini. Kemudian ada tampilan seperti ini di bagian uraian dan ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup seluruhnya ini teman-teman bisa mengklik di bagian ini. Kita klik saja. Nah, ini adalah ruang lingkup kegiatan untuk KBLI tersebut, mulai dari skala usaha,
luas lahan, tingkat risiko perizinan berusaha, dan lain sebagainya. Di sini untuk KBLI ini skala usahanya telah diatur, minimal usaha yang diperbolehkan adalah usaha mikro. Luas lahannya tidak diatur, tingkat risikonya rendah, perizinan berusahanya hanya NIB saja. Artinya untuk KBLI ini teman-teman bisa memulai kegiatan usaha dengan memilih skala usaha minimal mikro sesuai dengan besaran modal yang akan digunakan. Juga ada skala usaha kecil, menengah, dan juga besar. Kemudian kita ambil contoh lagi untuk KBLI perdagangan. Oke, saya langsung ke 4633 ini karena ada di salah satu video itu teman-teman ada yang menanyakan kenapa 4633 perdagangan besar minuman beralkohol ini tidak bisa untuk usaha mikro atau kecil. Mari kita lihat di ruang lingkup kegiatan usahanya untuk KBLI ini. Di sini sudah tertulis banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur untuk kegiatan usaha dengan KBLI ini. Di ruang lingkup ada terbagi dua, ada yang sebagai distributor dan juga subdistributor. Untuk di distributor minuman alkohol golongan A, B, C, kita klik. Nah, di sini sudah ditetapkan skala usaha untuk kegiatan usaha ini adalah usaha menengah. Artinya KBLI ini tertutup untuk kriteria dengan skala usaha mikro atau kecil. Artinya modal di bawah 5M itu tidak bisa. Ini sudah ditetapkan dan sudah atur di dalam OSS LBA ini. Jadi teman-teman yang memiliki nilai modal di bawah 5M tidak bisa untuk mengambil KBLI 46333 ini. Ini untuk yang distributor. Jadi clear kenapa yang usaha mikro dan kecil itu sepertinya masih belum bisa untuk memilih KBLI ini. Kemudian kita lihat lagi yang subdistributornya. Nah, untuk yang subdistributornya juga sama. Skala usahanya telah diatur minimal menengah. Minimal menengah, jadi juga tertutup untuk usaha skala mikro dan kecil. Jadi dari informasi KBLI ini teman-teman bisa melihat penjelasan atau penetapan terhadap ruang lingkup kegiatan usaha yang telah diatur di dalam OSS LBA ini. Sehingga ketika kita melakukan penginputan data di sistem OSS-nya nanti kita sudah tidak bingung lagi kenapa tiba-tiba ketika kita menginputkan modal di bawah 5M itu pasti akan tertolak oleh sistem. Karena ternyata memang KBLI ini telah diatur sedemikian rupa dan dikhususkan untuk skala usaha minimal, menengah, dan juga besar. Seperti itu ya teman-teman. Ini beberapa contoh untuk KBLI di sektor perdagangan. Kemudian coba kita melihat lagi untuk jenis KBLI yang lain. Oke, kita coba ambil contoh yang di sektor konstruksi.
untuk yang di sektor konstruksi ini ada 3 turunannya, ada konstruksi gedung, bangunan sipil, dan juga khusus. Kita ambil yang konstruksi gedung. Di sini ada 2, ada konstruksi gedung dan juga jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung, artinya produk-produk yang telah dicetak atau dibuat oleh pabrikan untuk kemudian dikerjakan di dalam rangka pekerjaan konstruksi gedung. Kita ambil yang konstruksi gedung terlebih dahulu, 4101. Turunannya ada mulai dari 4101 sampai dengan 41019. Oke. Ini kita ambil salah satu saja. Di sini ada 2 ruang lingkup. Kita pilih yang BG001 ya, teman-teman. Oke, untuk BG001 sudah diatur skala usahanya minimal kecil. Artinya ini tidak bisa dikerjakan untuk usaha yang skalanya mikro, artinya modalnya harus di atas 1 miliar seperti itu. Namun apakah ada yang jenis konstruksi yang bisa diambil oleh skala usaha mikro? Nah, kita coba lihat jenis KBLI yang lain. Kita back saja dulu. Oke, lagi. Nah, coba kita lihat yang 4102 ini. (41.020) turunannya. Coba kita klik. Kemudian di ruang lingkup. Nah, untuk yang jenis KBLI ini telah diatur untuk skala usahanya minimal mikro, artinya untuk KBLI tertentu di subsektor jasa konstruksi ini juga ada yang diperuntukkan untuk skala usaha mikro, dan ini telah diatur di dalam OSS ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021. Oke, dan seterusnya untuk jenis-jenis KBLI yang lain, teman-teman bisa melihat di bagian informasi ini, sehingga nanti ketika melakukan penginputan KBLI di OSS, di sistem data OSS-nya sudah tidak bingung lagi. Oke, mungkin cukup sekian informasi atau pencerahan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian.